karena ekspektasi masyarakat Indonesia itu sangat tinggi terhadap Palestina. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Nggak mau tahu ceritanya. Jadi kalau misalnya itu diabaikan. Gimana? Sudah ada kesempatan dagang setelah gabung BOP. Apakah ini justru mengunci posisi Indonesia? Ya, sebelum lari ke situ saya ingin juga ikut nimbrung tadi. Satu, kalau kita cermat membaca resolusi 2803, Mas, nggak bicara tuh solusi dua negara. Pertama dari 20 plan itu adalah membebaskan Gaza dari teror. Jadi itu satu, jadi nggak ada ceritanya soal two-state solution. Jadi kalau misal tadi Wakil MUI bilang bahwa ini nggak tahu, enggak, sebenarnya kalau saya ngelihatnya ini udah kayak kita nasi jadi bubur. Pilihannya mau kita aduk, mau kita tambahin, atau kita nggak makan. Gitu, itu satu. Kedua, kalau bicara tentang multilateralisme, wah, Trump itu mengabaikan PBB, multilateralisme bagaimana? Ini yang mau dibangun adalah multilateralisme baru. Gitu. Ini unilateral yang dibungkus cari dorongan teman-teman. Siapa yang datang hari ini, mau kita cerita yang wakil dari Asia Tenggara ada 3. Ada Kamboja, ada Vietnam, ada Indonesia. Tiga-tiganya itu lagi pusing karena tarif. Indonesia kena 32%, Vietnam dan Kamboja di atas 40%. Sama-sama lagi pusing. Gitu. Jadi ada konstruksi yang beyond dari itu. Tapi apakah Pak Prabowo tadi nggak tahu? Saya pikir tahu. Karena dari awal 20 Oktober 2024 Pak Prabowo dalam pidato pelantikannya sudah bilang kita ingin kemerdekaan Palestina. Problemnya adalah ketika di jalur yang ada, jalur konvensional yang ada itu mentok. PBB udah kayak gitu aja, ya udah nih kali ini ada BOP, ya udah ikut nimbrung. Harapannya itu bisa bergulir. Saya ngelihatnya demikian. Itu satu. Kedua, ketika kita bicara soal perjanjian dagang. Nah ini menarik gitu. Perjanjian dagang ini ada bagian 5 terkait ekonomi dan keamanan nasional. Poin 5.1, pasal 5.1, complementary action. Itu menyebutkan jika Amerika menerapkan sanksi, pelarangan, bla 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 bla, maka Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya. Dan ini yang bagi saya menjadi pelik. Kita memang mencoba untuk membangun multi aliansi, so-called multi aliansi. Jadi kita mencoba ngomong tentang strategic alignment, penerapan bebas aktif seperti apa. Kita membangun banyak poros. Cuma problemnya ketika itu dikunci dalam kerjasama perdagangan bahwa kita harus ngikutin. Nah ini yang akan menjadi uji terhadap Prabowo. Karena ketika kita bicara tentang BOP Palestina, setidaknya ada 3 tantangan, 3 medan yang harus dihadapin. Pertama ngomong tentang militer, karena itu bicara. Yang kedua ada ngomong diplomasi, kalau mengutip dari Prof. Ikrar itu, diplomasi is art of negotiation. Jadi gimana nih seni bernegosiasi? Ketiga ngomong tentang moral, kenapa? Karena ekspektasi masyarakat Indonesia itu sangat tinggi terhadap Palestina. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Nggak mau tahu ceritanya. Jadi kalau misalnya itu diabaikan, itu bisa akan turun terhadap popularitas. Jadi kalau maka tadi saya bilang high risk high return, kalau Pak Prabowo berhasil, ini dangannya paling bagus untuk 2029. Kalau gagal, nah ini ada pertaruhan yang banyak. Jadi bagi saya ketika kita bicara tentang kerjasama perdagangan, ini membuat posisi yang jadi semakin rumit. Tadi saya ngobrol sama Pak Dubes Dian. Pak Dubes kalau udah ngomong tentang ini butuh ratifikasi DPR enggak? Pak Dubes kalau dia banyak hal yang sensitif harus diratifikasi DPR. Artinya masih akan ada pembahasan lanjutan di domestik. Karena bagi saya, oke kita goal turun 19%, tapi kewajiban kita nih banyak banget nih. Gitu. Apa iya gitu? Iya memang Pak Prabowo minta 19%, tapi kenapa yang lainnya kok kita seakan-akan jadi lemah? Itu kan jadi pertanyaan juga. Walaupun dalam ngomong tentang literatur hubungan internasional ada yang namanya linkage diplomasi. Nah ini ngomong tentang ekonomi tapi ada kaitan dengan aspek keamanan dan lain-lain, itu juga hal yang wajar karena praktiknya memang banyak. Gitu. Ini memang posisi kita menjadi ruang gerak kita bisa menjadi lebih sempit. Tapi lagi-lagi tergantung seberapa piawai Pak Prabowo dan timnya untuk menarik di situ. Jadi kalau misalnya tadi Mas Aldo bilang ini ngikutin langgam, ya kita lihat apakah dia akan ngikutin langgam atau membuat hal yang lain. Ini akan kita lihat. Itu. Baik, Pak Sulaiman, meski tadi disampaikan high risk high return, tapi ternyata banyak catatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gagal, bagaimana
kesepakatan atau mungkin bahkan ada peluang kita justru didikte? Ya gini, kita belajar dari Cleopatra. If you are strong, bite them. If you are weak, join them. Nah sekarang kita letakkan di mana posisi kita. Pak Prabowo sudah meletakkan, tadi Pak In sudah bilang, sedikit apapun celah itu bagi militer, manfaatkan. Kita ingin apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ada celah enggak? Ada sekarang. Kenapa kita tidak mainkan? Kalau kita bilang kita mau ini lewat PBB, tidak ada di situ disebut bahwa untuk itu harus semua lewat PBB. Tidak. Lah kalau sekarang beliau baru sekarang, ya baru sekarang yang berani mengambil langkah. Lah kalau dibilang tidak ada, coba kita lihat sekarang. Mana yang ada berani seperti ini? Kalau Eropa, jangan-jangan kita bersembunyi, ketakutan kita disembunyikan dengan berdiplomasi. Diplomasi itu you do my will. Tapi Lah, rakyat kan itu. tadi kata Mas Anton. Lah makanya kita lihat, Pak Prabowo ini seorang tentara. Oke. Apapun langkahnya itu dipengaruhi oleh psikologi seorang tentara. Risk taker, sekecil apapun peluang yang ada, diambil. Nah ini sekarang disampaikan, ada peluang, kenapa kita tidak ambil? Atau kita memilih kita duduk, diem, sampai mati. Mau pilih mana? Tidak ada dalam pikiran militer itu, kita sudah melihat itu, duduk tunggu sampai tunggu mati, nggak ada. Ketika ada peluang sekecil apapun ambil. Dan ini yang dilakukan sekarang. Saya nambahin dikit. Nanti dalam perjalanan ada apa? Ya ting-tong kayak tadi. Semua kita lagi ting-tong. Salah satu ting-tong ini. Semua baru. Jadi tidak bisa kita memastikan ini paling benar, nggak bisa. Ini masih ting-tong. Gitu. Setuju. Nitipkan pesan satu penting ini. Bahwa proses rekonstruksi di Gaza tidak boleh ada pemindahan penduduk Gaza sementara, nggak boleh. Jadi bikin tenda-tenda boleh lah. Bikin tenda kayak di bencana gitu, bangun gedung-gedung rumah-rumah jadi pindah lagi ke situ. Jadi jangan sampai dengan alasan rekonstruksi dipindahkan sementara ke negara mana gitu, nanti nggak bisa masuk lagi. Jadi itu prinsip nggak boleh. Yang kedua, gunakan pekerja-pekerja lokal terlebih dahulu. Misalnya dari Serikat Buruh kan, orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang sekarang 200.000 buruh-buruh itu betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan pada mati, banyak yang mati. Itu pesan dari organisasi yang saya pimpin, kira-kira begitu. Oke. Pak Dian, melihat situasi yang ada saat ini, percakapan kita cukup panjang begitu. Tadi kan juga disampaikan sebenarnya ketika kita mengirim pasukan ke sana, memang Harris Harriton tadi disampaikan oleh Mas Anton. Tetapi tadi juga disampaikan bahwa ada dua hal di sini saya lihat beda inti. Yang satu bilang itu dari amanat PBB, yang satu bilang itu BOP. Terima kasih Mbak. Begini loh, saya kebetulan menangani PBB, artinya multilateralisme di Jenewa dan di New York cukup lama, 12 tahun. Yang namanya resolusi 2803 tolong dipahami seperti ini. Kenapa dibawa dari BOP dibawa ke PBB? Membutuhkan legalitas. Legalitas saja. Tapi isinya resolusi 2803 itu satu mengendorse 20 poin ini. Artinya mengendorse, mendukung. Berarti pelaksanaannya adalah 20 poin ini. Bukan mandat yang dibuat PBB. Bukan mandat yang akan dirundingkan di PBB. Ini terpisah sama PBB. Pasal terakhir, pasal 7 dari resolusi PBB itu hanya menyatakan bahwa PBB seyogianya ya tetap diinfokan lah nanti perkembangannya. Bukan ada laporan yang wajib, bukan ada segala macam. Artinya apa? Ini gagasan Trump. Kalau mau jujur, dalam konteks PBB kembali lagi. Kenapa Trump mengambil gagasan ini? Karena dia tahu kalau gagasan ini dibahas di PBB pasti ditolak oleh mayoritas. Nah, tolong dilihat. Trump adalah negara yang paling membela Israel dan sudah atau bukan Trump saja deh, pemerintah Amerika sebelumnya. Puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak jalan karena diveto oleh Amerika. Artinya apa? Trump tahu kalau dia paksakan kemauannya nanti pasti diveto sama Cina atau Rusia. Dia jalan sendiri. Tolong diingat juga, yang namanya gagasan BOP ini Kongres dan DPR Amerika sendiri kan awalnya nggak tahu. Ujuk-ujuk juga munculnya. Bahkan mereka mempertanyakan ketika anggaran belanja buat Amerika sendiri masih tidak menentu, kok mereka sudah menentukan
akan membentuk BOP, dari mana lagi Oke, dananya? baik. Artinya terlalu banyak pertanyaan dibandingkan Terlalu banyak jawaban yang pertanyaan. konkret. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Dian jangan kemana-mana saudara, tetap di Bola Liar.